Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rekan sekalian, insyaallah masih melanjutkan Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, mengambil pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran, kunci-kunci tadabbur Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Sekarang kita masuk kepada masih tentang niat untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Kita masuk kepada bagian yang beliau sebutkan kaifiyatu tahqiq hadzal maqsud. Bagaimana untuk mewujudkan maksud ini? Kita berniat untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran. Namun beliau pun menambahkan di sini satu bagian, yaitu bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan niat ini. Ya, untuk mewujudkan niat ini. Maka beliau sampaikan dalam bagian ini, maka yang insyaallah bisa membantu kita untuk mewujudkan niat ini adalah, ya, dalam istilah beliau, an taqra'al Qur'an ka qira'atit talib li kitabihi lailatal imtihan. Ya, hendaknya dia membaca Al-Qur'an sebagaimana seorang pelajar dia membaca buku di mana keesokan harinya dia akan diuji tentang buku tersebut, ya. Keesokan harinya dia akan menghadapi ujian tentang kandungan dalam buku tersebut. Ya, ini yang beliau sampaikan. Jadi cara pertama adalah bagaimana kita memperhatikan ayat yang kita baca. Ya, kembali sebagai pelajar yang mau ujian keesokan harinya, tentu dia memperhatikan isi dari buku yang akan diujikan tersebut. Ya, setiap dia membaca, dia perhatikan poin-poin yang bisa diambil dari bagian tersebut. Maka begitupun ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu dari ayat Al-Qur'an yang kita baca, di antara yang bisa kita usahakan adalah kita berusaha untuk memperhatikan dengan seksama pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat yang kita baca. Ya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat yang kita baca. Ya, kembali beliau menekankan seperti pelajar yang akan diuji. Nah, akan diuji ini yang terkadang perlu kita kuatkan. Ya, beliau sini mengingatkan bahwasannya kita terkadang lupa bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa permisalan kita akan diuji dengan isi Al-Quran ini adalah suatu hal yang tepat sekali. Karena dalam kehidupan sehari-hari pada hakikatnya kita diuji, ya. Dan seharusnya kita bisa mengembalikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan tersebut kepada nilai-nilai yang Allah ajarkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebagai pelajar tadi memperhatikan pelajarannya, maka kita pun dalam kehidupan ini sebenarnya adalah ujian. Ya, dan jawabannya dan cara-cara solusinya, mendapatkan solusinya, insya Allah bisa kita ambil dari Al-Quran. Ya, maka beliau di sini kembali menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab yang seharusnya menjadi rujukan kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, untuk itulah permisalan seperti pelajar ini sangat tepat. Kita mempelajari Al-Quran karena kita hendak menghadapi cobaan hidup. Ya, sehingga Al-Quran membekali kita dengan ilmu-ilmu, dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang insyaallah menjadi bekal kita untuk menghadapi ujian kehidupan ini. Jadi ini cara pertama, itu dengan seksama membaca Al-Quran, melihat nilai apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Ya, melihat nilai apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Setiap kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita mempertanyakan kepada diri kita, apa pelajaran dari ayat tersebut? Ilmu apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Bahkan lebih jauh dalam kehidupan ini, kira-kira apa kaitannya ayat atau nilai dari ayat tersebut? Ya, ini tentu bisa kita peroleh dari ayat Al-Quran, yang paling mudah dengan membaca terjemahnya, atau insyaallah yang lebih bermanfaat dan lebih membantu kita adalah dengan membaca buku tafsir para ulama kita. Ya, selain kita melihat bacaan Al-Quran itu sendiri, kita mencoba melihat terjemahnya, ya, ke dalam bahasa Indonesia bagi kita. Ya, tentu apabila bisa memahami secara langsung, alhamdulillah, atau mencoba melihat terjemahnya dan juga lebih jauh melihat tafsir para ulama kita tentang ayat tersebut.
Ya, meskipun sedikit ayat yang kita baca, tapi hendaknya kita coba melihat kembali apa terjemah dari makna ayat tersebut, bahkan lebih jauh apa perkataan para ulama kita tentang ayat tersebut, ya, sehingga pelajaran yang bisa kita ambil lebih banyak insyaallah. Beliau di sini menukilkan beberapa contoh bahwa sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut bisa menjadi bekal pelajaran. Misalnya dalam hal menghadapi cobaan hidup, bagaimana ayat-ayat yang menceritakan tentang kesabaran, ya, tentang kisah para nabi, tentang orang-orang yang menghadapi cobaan hidup, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bersabar dalam kehidupan ini. Yang beliau mencontohkan di sini kisah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika berada dalam gua bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mana Allah mengatakan di mana hal ini dinukil, diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat ke-40, ya. Allah berfirman dalam ayat tersebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi janganlah bersedih. Ya, ini adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika orang-orang Quraisy datang ke gua tersebut di mana Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW bersembunyi, ya, dalam perjalanan menuju hijrah ke Madinah, dan orang-orang kufur Quraisy sudah betul-betul sampai di depan gua tersebut, ya. Bahkan dalam kisahnya, seandainya mereka melihat ke bawah saja, maka mereka akan melihat Nabi kita Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Nah, jadi demikianlah untuk meyakinkan Abu Bakar, Nabi kita SAW mengatakan kepada Abu Bakar, dan dibadikan dalam surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, apa ilmu yang kita dapat? Misalnya ilmu di sini innallaha ma'ana, bahwasanya Allah sementara beserta kita, akan menolong kita insyaallah dan akan menjaga kita. Maka keyakinan ini yang bisa kita jadikan pelajaran, ya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita meyakini insyaallah, kita bertawakal, kita meminta tolong kepada Allah SWT. Dalam masalah yang kita hadapi, maka ayat ini bisa kita hadirkan. La tahzan, jangan bersedih menghadapi masalah tersebut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah SWT beserta kita. Ya, sesungguhnya Allah SWT insyaallah akan beserta kita, ya. Oke, ini contohnya, ya. Contoh lain, kisah lain juga, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, di mana saat itu pun orang-orang yang beserta Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi yang tidak siap untuk berperang, dan memang mereka pun bukan tentara, mereka penduduk, ya, penduduk biasa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan yang tidak siap untuk berperang. Dan pada akhirnya mereka tersudutkan ke ujung daratan tersebut, ya. Jadi di hadapannya ada laut dan di belakangnya adalah pasukan Fir'aun yang hendak mengejar mereka. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin wallahu a'lam apa kita menghadapi masalah yang persis, tapi setidaknya kekritisan masalah tersebut mungkin dengan berbagai bentuknya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun pelajarannya, bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah ini yang Allah angkat di surah Asy-Syu'ara ayat 62. Ya, Allah berikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62, di mana pengikut Nabi Musa alaihissalam pada saat itu mengatakan bahwa inna lamudrakun, kita akan tertangkap wahai Musa alaihissalam. Ya, mereka mulai meragukan atas keberhasilan mereka untuk kabur dari Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa menjawab, ya, yang Allah berikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-62, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Kalla, tidak, sekali-kali tidak, bahwa kita insyaallah akan selamat. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdini, sesungguhnya Rabbku Allah SWT sayahdini, akan menunjukkan jalan kepadaku bagaimana untuk bisa menang, bagaimana untuk bisa melalui cobaan ini. Ya, kembali dalam ayat ini ada ilmu, ada pelajaran bagaimana kita meyakini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, kita meyakini sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan di sini, kalla inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku akan beserta denganku, sayahdini, dan akan menolongku. Ya, kembali maka pelajarannya di sini tentang bekal kepada kita keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga informasi lain, yaitu pentingnya untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita.
Allah zat yang ala kulli syai'in qadir dalam di antara sifatnya yang kita pelajari dalam bagian sebelumnya, ala kulli syai'in qadir, Allah SWT yang berkuasa atas segala sesuatu, itu tentu dengan mudah akan menolong kita. Ya. Nanti permasalahan tinggal adalah apakah kita pantas untuk ditolong Allah SWT, apakah hubungan kita dengan Allah SWT cukup baik, ya, apakah kita pun memberikan hak-hak Allah SWT. Ini pelajaran lain dari ayat Al-Quran yang lainnya. Tapi kembali, ini menjadi contoh bagaimana ayat Al-Quran yang kita baca, hendaknya kita mulai mempertanyakan apa ilmu, apa bekal yang bisa kita dapat dari ayat tersebut, ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil, dan insya Allah pelajaran itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini cara pertama dengan membaca secara seksama. Cara kedua boleh sebutkan adalah dengan menghadirkan pertanyaan sebelumnya. Artinya memang ketika kita hendak membaca Al-Quran, hendak berinteraksi kepada Al-Quran, kita memiliki pertanyaan tertentu. Misalnya kita hendak mencari bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk tegar dalam menghadapi cobaan hidup, ya. Maka ini pertanyaan yang sudah ada dalam benak kita dan kita cari ketika kita hendak membaca Al-Quran. Bagaimana sifat kaum muslimin terhadap janji mereka, ya. Bagaimana sifat ahlu surga, bagaimana sifat ahlu neraka. Nah, waliyahudzubillah, ini pertanyaanlah yang kita hadirkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, dan kita coba cari jawabannya dalam Al-Quran. Jadi ini cara yang kedua. Beliau memisalkan cara ini bahwa misalnya seseorang yang melewati jalan tertentu, misalnya jalan tersebut sebenarnya dia lewati antara rumah dia menuju kantornya atau menuju sekolahnya, setiap hari dia melewati. Tapi karena dia tidak memperhatikan, ya, dalam hal ini dia tidak memperhatikan lokasi tertentu, misalnya bahwa di tengah jalan tersebut ternyata ada toko buku, dan dia tidak memperhatikan, ya. Ketika orang lain bertanya apakah ada toko buku di jalan yang Anda lewati, dia mungkin tidak sadar, ya. Tapi ketika dia mulai mencari toko buku, baru dia menyadari ternyata setiap hari dia lewat toko buku tersebut. Begitupun dengan Al-Quran. Sebenarnya mungkin setiap hari kita mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat orang ahli surga, bagaimana kita mempelajari tentang sifat-sifat orang ahli neraka, agar kita berlindung dari sifat tersebut, menjauhi sifat ahli neraka tersebut. Tetapi karena kita tidak memperhatikan, kita tidak mempertanyakan apa itu, tidak muncul sebelumnya dalam benak kita apa hal tersebut, mempertanyakan hal tersebut, sehingga tidak menjadi perhatian kita dan kita tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut, ya. Dan beliau sebutkan ini sering sekali terjadi fenomena seseorang dia tidak menyadari pelajaran dari ayat Al-Quran yang sebenarnya begitu sering dia baca, begitu sering dia baca ayat tersebut, ya. Misalnya juga dari ayat yang paling sering kita baca, surah Al-Fatihah. Pelajaran yang bisa diambil dari surat tersebut, tapi kita lupa, ya. Kita tidak menyadarinya. Kembali diantaranya karena kita tidak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Misalnya ya seperti tadi, bagaimana sifat ahli surga, bagaimana sifat ahli neraka, untuk kita berlindung dari sifat tersebut. Bagaimana sikap kaum muslimin kepada tetangganya, bagaimana sifat kaum muslimin kepada orang tua. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dihadirkan dan kemudian kita coba cari jawabannya dari Al-Quran. Jadi dua cara ini yang beliau sampaikan, insya Allah membantu kita dengan izin Allah SWT tentunya, karena kembali kita yakini ilmu Al-Quran ini ilmu yang bergantung kepada seberbesar Allah SWT membukakan hal tersebut kepada kita. Jadi kita meminta, berniat, berdoa kepada Allah SWT, dan dari sisi usaha, maka kita insya Allah mencoba dua jalan ini dengan seksama membaca ayat Al-Quran yang kita baca, mencari pelajaran apa, atau sebelumnya memang sudah ada pertanyaan yang kita coba cari jawabannya dari Al-Quran. Demikian, semoga Allah SWT membukakan kepada kita ilmu Al-Quran, ilmu pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, dan dengannya insya Allah kita menjadi lebih baik, kita bisa tinggi di hadapan Allah SWT, meraih kemuliaan seperti disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya, insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.